bertemu lagi dengan kita berdua. Saya Melan Aziza, Saya Farah Rizkyani dalam channel Sosiologi SMAN 1 Plumbon. Nah, teman-teman, di podcast kali ini kita bakal menghadirkan beberapa bintang tamu dan kami bertema perubahan ekonomi saat adanya e-commerce. Nah, kita ke pengertiannya dulu ya. Pengertian e-commerce itu apa sih? Nih, buat teman-teman yang belum tahu, pengertian e-commerce itu adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik. Meski telepon dan televisi termasuk sebagai sarana elektronik, e-commerce ini lebih merujuk ke teknologi digital atau internet. Nah, udah tahu kan pengertian e-commerce itu apa? Tanpa lama-lama, kita bakal undang nih bintang tamu kita. Kita kali ini kedatangan 3 bintang tamu spesial yang akan mengisi podcast pada kali ini. Siapa aja nih Kak? Kita ada 3 bintang tamu atau narasumber, yaitu ada Suci, Yuli, dan Sagita. Tanpa basa-basi lagi, kalian juga penasaran kan bagaimana keseruan saat kita membahas adanya e-commerce dan perubahan ekonominya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita panggil Narasumber kita. Wow, ramai sekali ya Kak. Nah, kita perkenalan dulu gak sih Kak? Karena kan kita kan udah perkenalan nih. Masa narasumbernya gak perkenalan? Oh, siapa tahu yang nonton pengen kenal kan? Iya. Oke, kita ke narasumber yang pertama. Namanya siapa nih Kak? Hai guys, nama aku Suci Aulia. Hai guys, nama aku Sagita Noviani. Hai guys, nama aku Desa Yuliani. Wow, ternyata udah pada kenal kan teman-teman semua. Di sini saya dan Farah bakal melontarkan beberapa pertanyaan kepada narasumbernya. Pertanyaan kita itu berkaitan dengan yang tadi kita sebutin, yaitu dampak perubahan ekonomi saat adanya e-commerce. Nah, kita langsung ke pertanyaan yang pertama aja ya. Oke, ini siapa dulu nih yang mau jawab nih? Suci. Oke, Suci ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Bagaimana e-commerce berpengaruh pada ekonomi di saat ini? Pemanfaatan e-commerce dapat dilakukan guna meluas akses pasar, membuka lapangan pekerjaan, dan memberikan dampak positif. Udah sih, segitu aja. Barangkali ada tambahan dari Kak Yuli sama Kak Sagita? Barangkali mau menambahkan? Mendukung bisnis e-commerce lain yang pada akhirnya dapat memberi kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, udah puas belum nih teman-teman sama jawabannya? Kalau belum puas, ayo kita tanya-tanya lagi ya tentang e-commerce. Oke, yang kedua bakal siapa nih yang jawab nih? Kak Sagita ya? Boleh. Nah, apa sih keuntungan e-commerce bagi perekonomian secara umum? E-commerce memberikan akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil dan menengah UMKM untuk memasarkan produk mereka. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Nah, Kak Yuli, apa sih dampak utama perkembangan e-commerce pada konsumen? Salah satu dampak utama dari perkembangan e-commerce terhadap bisnis retail tradisional adalah perubahan pola konsumen dan preferensi pembelian. Konsumen kini memiliki akses yang lebih mudah dan cepat berbagi produk dan layanan melalui e-commerce. Nah, oke. Kita bakal tanya-tanya lagi nih teman-teman. Teman-teman juga pastinya belum tahu lebih dalam kan kayak apa itu e-commerce. Nah, kita bakal tanya lagi ke Kak siapa ya Kak Farah? Enaknya Kak siapa nih? Kak Suci lagi mungkin ya? Boleh. Boleh. Nah, Kak Suci, apa peran e-commerce dalam perkembangan bisnis saat ini nih Kak? Peran e-commerce tuh kayak memperluas jaringan usahanya sehingga penjualan produk dapat menjangkau segmentasi pasar yang lebih luas tanpa menghadirkan jarak dan waktu. Nah, itu Barangkali ada tambahan atau cukup? cukup. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Kali ini Kak Sagita yang jawab ya. Kak Sagita, bagaimana pengaruh internet terhadap kegiatan ekonomi masyarakat nih Kak? Internet telah memudahkan pelaku bisnis untuk menjalankan transaksi dengan efisiensi
dan efektivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wow, keren banget ya dampak e-commerce ini. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Ini giliran Kak Yuli ya yang jawab. Bagaimana dampak e-commerce terhadap perilaku konsumen nih Kak? Meningkatkan pengguna e-commerce menyebabkan perkembangan perilaku konsumen e-commerce. Tidak peduli baik itu kaya, miskin, tua maupun muda. E-commerce menyebabkan remaja memiliki perilaku konsumen. Perilaku remaja yang memiliki belanja di e-commerce telah berkembang menjadi gaya hidup. Nah, sebelum lanjut nih, kita mau tanya nih sama narasumber yang udah kita datangin. Ini kan lagi bahas tentang e-commerce atau market di online gitu kan. Nah, sebelumnya kakak-kakak ini tuh udah pada pernah punya pengalaman belanja di e-commerce atau berjualan online gitu. Sebelumnya belum pernah sih. Ya mungkin beberapa waktu akan ingin mencoba menjualan online. Oke, tapi kalau untuk beli sih mungkin sudah ya Kak ya. Iya, sering dong. Karena anak muda ada di Tokshop, ada Shopee, gitu kan. ada Lazada juga. lain-lain. Oke. Next pertanyaan, boleh silakan Kamela. Kita masuk ke kelebihan dan kekurangan ya. Oke, berarti ini yang jawab siapa nih? Kak Suci ya? Boleh. Kayak apa sih Kak kelebihan dan kekurangan dari e-commerce tuh? Kalau saya mau jawab kelebihannya dulu ya. Kalau kelebihannya tuh lebih praktis dan efisien. Terus juga pilihannya juga banyak ya, bervariasi, terusan banyak promonya. Itu aja sih yang saya tahu. Ya boleh ditambahin sama mereka. Oke, siapa nih yang bakal jawab kekurangannya nih? Atau kelemahannya? Tunggu. Mungkin kelemahannya bisa aja barangnya tidak sesuai dengan yang apa dia beli. Apakah pernah pengalaman atau gimana nih Kak bisa ngomong kayak gitu? Iya, pernah. Sering atau Baru pertama kali. Baru beberapa kali. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kita masuk ke dampaknya nih. Ada dampak positif dan ada dampak negatif dong pastinya. Aku mau nanya ke Kak Yuli deh. Apa sih Boleh. Kak dampak positif dan negatif adanya e-commerce ini? E-commerce memiliki sisi positif pada zaman sekarang, yaitu kenyamanan dalam bertransaksi dan juga menghemat tenaga dan waktu yang dikeluarkan untuk melakukan jual beli. Ya. Oke, negatifnya dong Kak, kan baru positifnya. Dampak negatifnya yaitu pengguna produk tidak sesuai, keterlambatan pengiriman, pelayanan, atau bisa penipuan. Oke. Tapi Kak Yuli sendiri, Kak Yuli pribadi nih, aku mau nanya nih, pernah nggak sih kayak barangnya kan nggak sesuai gitu? Kalau Kak Sagita kan pernah bilang kayak ada yang nggak sesuai barangnya. Pernah ngalamin nggak Kak? Sekarang sih belum pernah ya, jangan pernah lah. Ya semoga jangan ya. Iya. Oke. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan kali ini bakal dijawab sama Kak Sagita. Kak, bagaimana sih e-commerce mempengaruhi cara orang berbelanja? memungkinkan para pengusaha untuk membuka usaha secara online, menghemat biaya, dan menjangkau lebih banyak calon pembeli juga. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Kayak apa sih dampak utama perkembangan e-commerce pada konsumen nih? Salah satu dampak utama dari perkembangan e-commerce adalah perubahan pola konsumen dan preferensi pembelian. Konsumen kini memiliki akses yang lebih mudah, cepat, dan berbagai produk layanan melalui platform e-commerce. Oke. Terus kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana perkembangan e-commerce di Indonesia pada saat ini? Banyak sekali platform e-commerce lokal maupun internasional yang hadir dan bersaing ketat untuk menarik pembeli. Teman-teman pasti penasaran kan kayak para e-commerce dalam perdagangan sekarang ini kayak gimana sih gitu kan. Nah, pertanyaan kalian bakal terjawab sama Kak Yuli nih.
Mendukung transaksi konsumen yang berada di lintas pulau atau negara lain. Konsumen dapat melakukan akses dengan web yang memiliki oleh perusahaan dengan cakupan jarak yang lebih luas dan melakukan transaksi pembelian. Wow, keren banget ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, sekarang kita persilakan kakak narasumber ini buat minum karena pasti haus kan. Dari tadi kita udah nanya-nanya nih, sekarang kita udah nyiapin minum buat para narasumber kita, jadi dipersilakan untuk minum dulu. Oke, terima kasih. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Bagaimana e-commerce dapat mempengaruhi bisnis digital nih Kak? Untuk menjangkau lebih banyak pelanggan potensial, berbagai platform seperti marketplace, situs web, dan toko online. Itu aja. Oke, teman-teman pasti sudah ada yang tahu dan ada yang belum kan cara kerja e-commerce itu kayak gimana. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui cara kerja e-commerce akan dijawab sama Kak Gita nih. Kak Gita, cara kerja e-commerce saat ini tuh kayak gimana sih? Pelanggan mengunjungi toko e-commerce Anda untuk melihat-lihat produknya dan melakukan pembelian. Atau misalkan kalau belum mau beli, bisa ditaruh di keranjang dulu. Oke, kita lanjut ke manfaatnya ya teman-teman. Oke, apa sih Kak manfaat e-commerce dalam suatu perusahaan nih? Selain bisa melakukan efisien untuk biaya sewa tempat, kehadiran e-commerce juga membantu perusahaan biaya operasional harian seperti biaya listrik, gaji karyawan, hingga operasional distribusi pengiriman seperti biaya perawatan kendaraan serta gaji bulanan karir. Oke, kita ke cara perkembangan e-commerce-nya ya. Bagaimana sih Kak perkembangan e-commerce telah mengubah cara orang berbelanja dan berbisnis? Memungkinkan transaksi yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih nyaman. Oke, kita ke apa ya yang melatar belakangi tumbuhnya e-commerce pada saat ini Kak? Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin pesat, terutama pada sektor telekomunikasi yaitu internet. Oke teman-teman, ternyata tadi itu last question dari kita untuk kita tuh tahu seberapa berdampaknya e-commerce itu bagi perekonomian kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Suci, Kak Yuli, dan Kak Sagita atas luang waktunya untuk menghadiri podcast kali ini. Kami berterima kasih banyak atas ilmu kalian bertiga. Kami jadi tahu nih dampak e-commerce pada perekonomian di Indonesia. Dan kita berdua juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang mendengarkan podcast kami kali ini. Kami berharap teman-teman menikmati konten yang kami sajikan dan akan mendapatkan wawasan baru dari topik yang baru saja dibahas. Jangan lupa untuk berlangganan podcast kami agar tidak ketinggalan episode terbaru di masa trending ini. Kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para pendengar setia kami yang telah mendukung podcast ini. Kami sangat menghargai dukungan. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendengar setia kami yang telah mendukung podcast ini. Kami sangat menghargai dukungan dan umpan balik yang telah Anda berikan. Jika teman-teman memiliki saran, pertanyaan, atau topik yang ingin teman-teman dengar di episode Di podcast sedikit ya Jika teman-teman memiliki pertanyaan, saran, atau topik yang ingin teman-teman dengar di episode mendatang, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui email atau media sosial kami. Kami senang mendengar dari teman-teman semuanya. Saya Melan Aziza, Saya Farah Rizkyani. pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya yang Saya Melan Aziza. Saya Farah Rizkyani. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semua telah menyaksikan dan mendengarkan podcast dari kami. Kami harap teman-teman dapat menikmati podcastnya. Sampai jumpa.